Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Najah Safitri dengan NIM 25MJ020, Program Studi Manajemen Fakultas Bisnis dan Hukum Universitas Teknologi Mataram. Pada video ini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Dalam presentasi ini, saya akan menjelaskan beberapa materi yang berkaitan dengan manajemen sumber daya manusia berdasarkan studi kasus yang telah saya kerjakan. Materi yang akan saya bahas meliputi: pertama, program orientasi; kedua, penilaian kinerja karyawan; ketiga, pengembangan karyawan; keempat, kompensasi karyawan; dan yang terakhir, gaya kepemimpinan serta studi kasus PHK atau pemutusan hubungan kerja. Materi yang pertama, program orientasi. Pada kasus yang pertama ini, program orientasi sangatlah penting bagi karyawan baru pada perusahaan PT Sumber Jaya Makmur. Perusahaan ini baru saja merekrut 10 karyawan baru untuk ditempatkan di berbagai divisi. Namun, karena perusahaan membutuhkan tenaga kerja yang tinggi dalam waktu yang singkat, karyawan baru langsung ditempatkan bekerja tanpa mengikuti program orientasi terlebih dahulu. Permasalahan yang terjadi pada kasus ini adalah tidak adanya program orientasi bagi karyawan baru. Akibatnya, setelah beberapa bulan, perusahaan menemukan berbagai masalah seperti banyaknya kesalahan kerja, produktivitas menurun, karyawan sulit beradaptasi dengan budaya perusahaan, dan tingkat turnover menjadi tinggi. Menurut saya, penyebab utama masalah tersebut adalah karena karyawan belum mengenal perusahaan dengan baik. Mereka belum memahami tugas dan tanggung jawabnya, belum mengetahui aturan perusahaan, belum mengenal budaya kerja, dan belum memahami cara bekerja sesuai dengan standar perusahaan. Akibatnya, mereka sering melakukan kesalahan karena masih bingung dalam menjalankan pekerjaannya. Dampak dari masalah tersebut sangat besar bagi perusahaan. Produktivitas menjadi menurun, pekerja menjadi kurang efektif, proses kerja menjadi lambat, dan perusahaan harus mengeluarkan biaya tambahan untuk memperbaiki kesalahan yang dilakukan oleh karyawan baru. Selain itu, karyawan juga merasa kurang nyaman sehingga ada yang memilih mengundurkan diri. Menurut saya, solusi yang tepat adalah perusahaan harus membuat program orientasi bagi setiap karyawan baru. Program orientasi dapat dilakukan pada hari pertama pekerjaan dengan memberi perkenalan tentang profil perusahaan, visi dan misi, struktur organisasi, aturan kerja, budaya perusahaan, keselamatan kerja, serta penjelasan mengenai tugas dan tanggung jawab sesuai divisi masing-masing. Selain itu, perusahaan juga dapat menunjukkan karyawan senior sebagai pendamping agar karyawan baru lebih cepat memahami pekerjaannya. Pendapat saya, program orientasi bukan hanya sekedar perkenalkan perusahaan, tetapi juga menjadi proses awal untuk membantu karyawan merasa nyaman, percaya diri, dan siap bekerja. Dengan adanya orientasi, karyawan akan lebih mudah menyesuaikan diri sehingga kesalahan kerja dapat dikurangi dengan produktivitas perusahaan akan meningkat. Program orientasi merupakan salah satu langkah penting dalam manajemen sumber daya manusia. Program ini membantu karyawan baru mengenal perusahaan, memahami pekerjaan, serta mempercepat proses adaptasi sehingga memberikan manfaat bagi karyawan maupun perusahaan. Baik, pembahasan yang kedua, penilaian kinerja karyawan. Saya akan membahas tentang penilaian kinerja karyawan. Pada pembahasan ini, saya menilai kinerja karyawan berdasarkan beberapa unsur, yaitu dengan 5 unsur. Yang pertama, kejujuran; kedua, disiplin; ketiga, tanggung jawab; keempat, kerjasama; dan kelima, komunikasi. Kenapa unsur itu menjadi pilihan saya? Karena unsur itu semua sangat penting dalam menentukan kualitas kerja seseorang. Pertama, kejujuran, menunjukkan bahwa karyawan dapat dipercaya. Kedua, disiplin, menunjukkan kepatuhan terhadap aturan. Ketiga, tanggung jawab, menunjukkan kesungguhan dalam menyelesaikan pekerjaan. Keempat, kerjasama, menunjukkan kemampuan kerja dalam tim. Yang kelima,
komunikasi, membantu memperlancar koordinasi, dan mengurangi kesalahan kerja. Selain penilaian tersebut, saya juga menggunakan metode checklist. Metode checklist digunakan untuk mengetahui apakah karyawan sudah melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan standar perusahaan atau belum. Pada penilaian ini, karyawan sudah mematuhi aturan keselamatan kerja, mengoperasikan mesin dengan benar, menjaga kebersihan area produksi, dan mampu bekerjasama dengan tim. Namun, masih ada kurangnya, yaitu belum mampu menyelesaikan target produksi tepat waktu dan masih terdapat kesalahan dalam proses produksi. Dari hasil tersebut, diperoleh nilai 22,5 yang menunjukkan bahwa kinerja karyawan sudah cukup baik tetapi masih perlu ditingkatkan pada beberapa aspek selanjutnya. Saya juga menggunakan metode pencatat perilaku atau critical incidents. Pada metode ini, perusahaan mencatat perilaku positif dan perilaku negatif karyawan selama bekerja. Perilaku positif yang dicatat adalah membersihkan dan memeriksa mesin sebelum digunakan serta mengoperasikan mesin sesuai SOP dan menggunakan APD lengkap. Sedangkan perilaku negatif adalah tidak segera melaporkan kerusakan kecil pada mesin yang terlambat, mematikan mesin setelah proses produksi selesai sehingga menghambat pergantian shift. Menurut saya, metode ini sangat bermanfaat karena perusahaan dapat mengetahui kebiasaan baik yang perlu dipertahankan dan kesalahan yang harus diperbaiki agar kinerja karyawan semakin meningkat. Materi yang ketiga, pengembangan karyawan. Saya akan membahas tentang pengembangan karyawan. Pada kasus PT ABC mengalami penurunan produktivitas setelah dilakukan evaluasi, diketahui bahwa beberapa karyawan belum menguasai teknologi baru, sulit beradaptasi dengan perusahaan sistem kerja, serta kemampuan komunikasi dan kerjasama tim masih kurang. Hal inilah yang menyebabkan kinerja perusahaan menjadi menurun. Menurut saya, penyebab utama masalah ini adalah karena perusahaan belum memberikan program pengembangan yang sesuai dengan kebutuhan karyawan. Akibatnya, kemampuan mereka tidak berkembang dan sulit mengikuti perubahan yang terjadi di perusahaan. Dampaknya, produktivitas perusahaan menjadi menurun, pekerjaan tidak berjalan secara maksimal, komunikasi antar karyawan kurang baik, dan tujuan perusahaan menjadi lebih sulit tercapai. Solusi yang dapat dilakukan adalah memberikan pelatihan, mentoring, workshop atau seminar, serta evaluasi kinerja secara berkala. Selain itu, perusahaan juga perlu meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, dan konseptual karyawan agar mereka mampu mengikuti perkembangan teknologi dan menyelesaikan pekerjaan dengan baik. Menurut saya, pengembangan karyawan sangat penting karena kemampuan karyawan harus terus ditingkatkan agar mampu menghadapi perubahan dan memberikan hasil kerja yang lebih baik. Pengembangan karyawan merupakan investasi bagi perusahaan. Jika kemampuan karyawan meningkat, maka produktivitas perusahaan juga akan meningkat. Materi yang keempat, kompensasi karyawan. Saya akan membahas tentang kompensasi karyawan. Pada kasus ini, perusahaan tidak menaikkan gaji selama 3 tahun meskipun biaya hidup terus meningkat. Selain itu, bonus hanya diberikan kepada bagian pemasaran, sedangkan bagian produksi, administrasi, dan gudang tidak mendapatkan bonus. Akibatnya, banyak karyawan merasa bahwa sistem kompensasi di perusahaan tidak adil. Menurut saya, penyebab masalah ini adalah karena perusahaan belum menerapkan sistem kompensasi yang adil dan tidak memberikan penghargaan kepada seluruh karyawan sesuai kontribusinya. Dampaknya, motivasi kerja menurun, produktivitas berkurang, tidak absensi meningkat, bahkan beberapa karyawan memilih mengundurkan diri dan bekerja di perusahaan lain. Solusi yang dapat dilakukan adalah menyesuaikan gaji dengan kondisi ekonomi dan memberikan bonus berdasarkan kontribusi setiap divisi. Selain itu, perusahaan juga perlu melakukan evaluasi kompensasi secara berkala agar semua karyawan merasa dihargai. Menurut saya, kompensasi yang adil akan membuat karyawan lebih semangat bekerja, lebih
loyal kepada perusahaan dan mampu meningkatkan produktivitas. Sistem kompensasi harus dilakukan secara adil dan transparan agar tercipta hubungan kerja yang baik antar perusahaan dan karyawan. Materi yang kelima, gaya kepemimpinan. Saya akan membahas tentang gaya kepemimpinan. Pada materi ini terdapat beberapa gaya kepemimpinan, yaitu demokratis, otoritis, dan laissez-faire. Dari ketiga gaya tersebut, saya lebih memilih gaya kepemimpinan demokratis. Kenapa saya memilih gaya demokratis? Menurut saya gaya demokratis merupakan gaya yang paling baik karena kepemimpinan mau mendengarkan pendapat anggota, memberikan kesepakatan untuk berdiskusi dan mengambil keputusan secara bersama. Dengan cara tersebut, anggota merasa dihargai dan lebih termotivasi untuk bekerja. Sedangkan gaya kepemimpinan yang kurang saya sukai adalah gaya otoriter. Hal ini karena semua keputusan ditentukan oleh pemimpinan tanpa melibatkan anggota, sehingga anggota kurang memiliki kesepakatan untuk menyampaikan ide atau pendapat. Setiap gaya kepemimpinan sebenarnya memiliki fungsi masing-masing. Gaya demokratis cocok digunakan saat berdiskusi, gaya otoriter cocok digunakan saat keadaan darurat yang membutuhkan keputusan cepat. Sedangkan gaya laissez-faire cocok diterapkan kepada anggota yang sudah berpengalaman dan mampu bekerja secara mandiri. Seseorang pemimpin harus mampu memilih gaya kepemimpinan yang sesuai dengan kondisi yang dihadapi agar tujuan organisasi dapat tercapai dengan baik. Materi yang keenam, studi kasus PHK atau pemutusan hubungan kerja. Pembahasan terakhir ini adalah tentang PHK atau pemutusan hubungan kerja. Pada kasus ini, sebuah perusahaan pariwisata mengalami penurunan jumlah wisatawan akibat krisis ekonomi global. Akibatnya, pendapatan perusahaan menurun drastis sehingga perusahaan harus memilih antara mengurangi gaji seluruh karyawan sebesar 15% atau melakukan PHK terhadap 20% karyawan. Agar perusahaan tetap dapat beroperasi, menurut saya, penyebab masalah ini adalah menurunnya pendapat perusahaan akibat berkurangnya jumlah wisatawan. Karena pemasukan berkurang, perusahaan harus mencari cara agar tetap bisa bertahan. Dampaknya, jika perusahaan melakukan PHK, sebagian karyawan akan kehilangan pekerjaannya dan penghasilan. Namun, jika gaji dikurangi, seluruh karyawan tetap bisa bekerja meskipun penghasilannya berkurang. Menurut saya, solusi yang lebih baik adalah mengurangi gaji seluruh karyawan sebesar 15% daripada melakukan PHK. Dengan cara ini, semua karyawan masih memiliki pekerjaan, perusahaan tetap dapat berjalan, dan ketika kondisi perusahaan membaik, gaji dapat disesuaikan kembali. Dalam mengambil keputusan, perusahaan harus mempertimbangkan kepentingan perusahaan dan kesejahteraan karyawan. Keputusan yang diambil sebaiknya memberikan dampak yang paling kecil bagi semua pihak, sehingga perusahaan tetap bertahan dan karyawan tetap memilih kesempatan untuk bekerja.